Assalamualaikum, sahabat. Senang sekali Muslim Journey dapat kembali hadir untuk Anda. Sahabat, Mongolia terkenal dengan julukan sebagai bangsa penakluk yang luar biasa. Namun terlepas dari kehebatannya itu, bangsa Mongol lemah dalam ideologi dan kebudayaan. Disinilah peran Islam yang mampu menembus dominasi bangsa Mongol pada masa itu. Islam hadir dengan pemikiran, budaya, sistem hukum yang adil, tata ekonomi, serta ilmu pengetahuan yang maju. Muslim Journey akan mengajak sahabat untuk menelusuri jejak-jejak Islam di Mongolia. Sahabat, pada perjalanan kali ini, Muslim Journey berada di Inner Mongolia, sebuah wilayah di sebelah utara Tiongkok yang berbatasan dengan Siberia, Rusia. Dalam sejarah, Mongolia sangat terkenal karena berhasil menaklukkan banyak bangsa-bangsa besar. Alkisah, sekitar 8 abad yang lalu lahir seorang anak dari bangsa Mongol bernama Temujin. Saat dewasa, Temujin berhasil menyatukan seluruh suku-suku yang ada di Mongolia. Karena keberhasilannya tersebut, Temujin diberi gelar Genghis Khan. Tak puas dengan keberhasilannya, Genghis Khan memutuskan untuk melakukan ekspansi besar-besaran. Tujuannya tak lain adalah untuk menguasai dunia. Negara pertama yang berhasil dikuasai oleh ekspansi pasukan Mongol adalah Tiongkok. Ekspansi ini lalu disempurnakan oleh cucu Genghis Khan, yaitu Kubilai Khan pada tahun 1279, yang kemudian mendirikan dinasti Yuan. Setelah itu, ekspansi pun berlanjut hingga akhirnya Mongol berhasil menguasai hampir seluruh benua Asia dan sebagian Eropa. Sahabat, terlepas dari kemampuan tempurnya yang hebat, bangsa Mongol ternyata tak menonjol secara kebudayaan. Karenanya, pemimpin Mongol mengundang para ahli dari bangsa lain untuk membangun negerinya. Disinilah sejarah Islam mulai terlihat di Mongolia, sebab kaum muslimin ikut memiliki andil yang besar dalam membangun peradaban di Mongol. Tak hanya itu, sejarah Islam juga tertoreh sejak mayoritas pasukan Mongol yang menguasai daerah di Timur Tengah akhirnya memeluk Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya agama Islam adalah agama yang dapat memberikan rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. sesungguhnya apa yang disebutkan dalam ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang beribadah kepada Allah. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Al-Quran, Surat Al-Anbiya 106-107. Bangsa Mongol pada saat itu kagum dengan budaya Islam yang kaya akan ilmu pengetahuan, sistem hukum yang adil dan tegas, serta sistem ekonominya yang sangat maju. Pada puncaknya, kekuatan terakhir Imperium Mongol yaitu dinasti Yuan dikudeta oleh kaum muslim dan rakyat Tiongkok. Akhirnya, dinasti Yuan pun tumbang setelah menguasai Tiongkok selama 89 tahun. Kemudian berdirilah dinasti Ming, di mana Islam mewarnai segala aspek kehidupan di dalamnya. Menurut catatan sejarah, ada banyak kaisar dinasti Ming yang beragama Islam.
Bahkan kata Ming konon terinspirasi dari kata Madinah Al-Munawwaroh, yang artinya adalah kejayaan dan kegemilangan. Islam masuk ke Mongolia lewat pemikiran, budaya, sistem hukum yang adil, tata ekonomi, serta ilmu pengetahuan yang maju. Sehingga agama Islam dapat dengan mudah diterima oleh bangsa Mongol melalui jalan dakwah yang lembut, tanpa ada paksaan maupun kekerasan. Hal ini seperti tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Sahabat, Mongolia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Inner Mongolia dan Outer Mongolia. Sesaat lagi, Muslim Journey akan menelusuri lebih dalam wilayah Inner Mongolia. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Journey. Mongol banyak yang memeluk agama Islam. Di sini terdapat sebuah museum Genghis Khan yang sangat terkenal. Sahabat, Mongolia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Inner Mongolia dan Outer Mongolia. Namun, tak banyak yang tahu jika Inner Mongolia termasuk dalam wilayah Cina, bukan berada di bawah otorisasi negara Mongolia. Dari Indonesia menuju Inner Mongolia, jarak yang harus ditempuh adalah sekitar 13 jam perjalanan udara dengan menggunakan pesawat charter, sebab penerbangan reguler masih belum tersedia. Sahabat, dalam Islam, bertraveling atau melakukan perjalanan adalah termasuk sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dengan bertraveling, kita bisa mensyukuri segala bentuk ciptaan Allah dan mengambil hikmah dari apa yang dapat kita lihat dari perjalanan itu. Dalam Al-Quran, terdapat firman Allah yang menekankan begitu pentingnya untuk bertraveling. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali.
Sahabat, dahulu kala Mongolia pernah memiliki pemimpin yang sangat melegenda. Ya, ia adalah Genghis Khan, seorang pemimpin besar yang mampu membawa Mongolia menaklukkan bangsa-bangsa lain. Genghis Khan sangat dihormati, hingga bangsa Mongol mendirikan sebuah museum untuk mengenang sang kaisar. Mausoleum of Genghis Khan atau Museum Genghis Khan. Pada masa revolusi budaya, museum ini sempat dirusak dan dibangun kembali replikanya pada tahun 1980-an. Letak museum yang didirikan pada tahun 1954 oleh pemerintah China ini berada di kota kelahiran Genghis Khan, yaitu Songin Buldong, sekitar 54 km di sebelah timur pusat kota Ulaanbaatar. Setelah meninggalkan pelataran parkir yang sangat luas dan masuk menuju area museum, pengunjung akan disambut oleh patung Genghis Khan berkuda yang terbuat dari perak. Tempat ini menjadi salah satu spot favorit wisatawan untuk berfoto. Untuk menuju ke bagian dalam bangunan museum, pengunjung harus melewati anak tangga yang cukup tinggi. Uniknya, jika dilihat dari atas, anak tangga ini terlihat seperti gelombang air lautan. Di dalam kompleks ini juga ada banyak bendera dengan simbol Soyombo. Simbol Soyombo merupakan simbol yang terdapat di bendera Kekaisaran Mongol. Simbol api yang terletak di bagian atas merupakan simbol keberhasilan dan kekayaan. Sementara 3 lidah api menyimbolkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Lingkaran dan sabit menyimbolkan matahari dan bulan sebagai bentuk keabadian. Usai menaiki anak tangga, ada sebuah area yang biasa dipakai untuk berdoa, yaitu Aobao. Aobao adalah altar persembahan berbentuk gundukan yang digunakan untuk pemujaan dalam agama asli bangsa Mongol. Masuk ke dalam museum, banyak tersimpan barang-barang peninggalan Genghis Khan dan Kekaisaran Mongol, seperti senjata, pakaian, lukisan, dan lainnya. Yang unik, terdapat 36 jendela di dalam museum. Jendela ini merupakan representasi adanya 36 Han dalam Kekaisaran Mongol. Sahabat, dalam sabdanya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah pemimpin yang zolim. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat, tidak pernah terbayangkan sebelumnya bangsa Mongol yang terkenal kejam dan bengis dapat luluh dan memeluk Islam sebagai agama mereka. Padahal Islam menjadi musuh bagi bangsa Mongol pada awalnya. Itulah kehebatan dakwah dari Islam. Dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah berkehendak, maka sesuatu yang tidak mungkin dapat menjadi kenyataan. Setelah berkunjung ke Museum Genghis Khan, kami melanjutkan perjalanan menuju Yanche, sebuah kota kecil dengan populasi penduduk sekitar 150.000 orang. Laju perekonomian yang lambat membuat kota ini tergolong miskin. Salah satu penyebabnya adalah lahan di daerah Yanche yang mengandung unsur alkali tinggi, sehingga sulit dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Meski begitu, dari sisi pariwisata, kota Yanche memiliki sebuah bangunan yang sangat populer, yaitu tembok besar berumur 600 tahun yang dikenal dengan sebutan Tembok Ming. Dahulu kala, tembok ini berfungsi sebagai pertahanan dari serangan bangsa Mongol. Selain Tembok Ming, terdapat juga benteng yang bernama Wusong Trap City.
Puson Trap City adalah sebuah tembok besar berbentuk persegi yang tengahnya merupakan sebuah perangkap. Konon, para penyusup yang masuk dalam perangkap akan diberikan dua pilihan, dijadikan pekerja paksa atau dihukum mati. Bangunan-bangunan ini juga dapat dikunjungi pada malam hari. Lampu-lampu yang disusun dengan indah membuat bangunan ini terlihat megah dan cantik. Siapapun akan kagum dan terpesona dibuatnya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas izinnya pula lah kita dapat membangun juga merawatnya menjadi bagus. Semua dapat kita nikmati segala bentuk keindahan ciptaan Sang Maha Kuasa sebagai salah satu bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tertuang dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagiaan yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran, Surat Al-Mu'min 64. Perjalanan kami menelusuri jejak peradaban Islam di Mongolia masih akan berlanjut. Saksikan hanya di Muslim Journey episode selanjutnya.